Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Ini hampir setiap hari ya, setiap hari mungkin tidak terlepas. Mungkin Anda melihat setiap hari mungkin notifikasi pemberitahuan, mungkin ya updatean video dari Solusi Utang ya. Terima kasih banyak mungkin Anda yang selalu menantikan setiap video-video terbaru dari kami gitu ya. Oke, jadi gini, ini karena banyak pertanyaan dari teman-teman semua ya. Mungkin saya juga nggak tahu ya, entah apa yang sedang ada dalam pikiran dia, saya juga tidak tahu. Tapi di sini banyak banget yang bertanya, apa sih Bang perbedaan dari pinjol yang berizin ataupun pinjol yang terdaftar ya. Itu kan sama-sama di OJK. Yang satu telah berizin di OJK, yang satu lagi sudah terdaftar di OJK ya. Dan ini juga sempat membingungkan. Kalau dulu saya juga pernah memberikan satu contoh kepada teman-teman, mungkin saya bilangin sama kayak orang yang satu PNS, yang satu CPNS gitu loh ya. Jadi mungkin agak kurang nalar ya kesananya ya. Gitu loh. Dan hari ini saya mau bahas lagi tentang perbedaan dari pinjol legal ya, yang telah resmi ataupun berizin, meski atau dengan pinjol yang terdaftar di OJK gitu loh ya. Karena totalnya hampir 140 lebih ya, 148an mungkin gitu ya, yang sudah berizin ada sekitaran 41 gitu loh ya. Berarti yang terdaftar ada sekitaran 107. Sebenarnya apa sih perbedaannya? Dan sebelum saya bahas, buat teman-teman semuanya yang belum support, silahkan disupport. Selalu mensupport atau selalu menantikan dari video ini gitu ya. Jadi gini, tentang perbedaan dari pinjol yang legal atau yang telah berizin di OJK dengan pinjol yang terdaftar. Seperti yang saya sebutin tadi, itu sekitaran 148 pinjol yang saat ini ada di Otoritas Jasa Keuangan gitu ya. Kalau kemarin itu saya sempat masih membacanya ada sekitaran 41, tapi hari ini saya melihat dari CNBC Indonesia itu nambah 4 lagi gitu ya. Jadi menjadi 45 pinjol yang telah berizin di OJK. Ini ditulis tanggal berapa ini? Ini tanggal 23 Maret 2021 ya. Berarti totalnya di sini sudah menjadi 45 pinjol yang telah berizin. Di antaranya itu mungkin ada di sini Danamas, Impestri, Amarta, Dompet Kilat, Kimo, Toko Modal, Uang Teman, Modalku, KTA Kilat, Kredit Pintar, Mau Cash, Pinmas, Akseleran, Amana.id, Pinjam Go, Koin P2P, Pohon Dana, Mekar, Ada Kami, Esta Capital Fintech, Kredit Pro, Fintech, Rupiah Cepat udah naik deh ya. Crowdo, Indodana, Julo, Pinjam Win-Win, Dana Rupiah, Taralit, pinjam modal, Alami, Awam Tunai, Dana Kini, Singa, Dana Merdeka, Isi Cash, Pinjam Yuk, Pin Plus, Uang Mi, Pinjam Duit, Dana Syariah, Batumbu, Cash Cepat, Klik UMKM. Itu 45 pinjol yang sudah berizin ya. Kalau kemarin itu saya masih melihat ada 41 pinjol yang berizin ya. Kalau di sini yang masih terdaftar itu Infoila, Tunai Kita, Kredit Cepat, Modal Rakyat, Dana Bijak, Pinjam Gampang, Kredito, Rupiah One, Pinjam Duit, dan banyak lagi. Pokoknya Anda lihat aja nanti. Di sini juga ada Klik Kami, Jembatan Emas, Digiland, Asa Kita. Nih saya acak-acak aja nih. Duha Syariah, Gazwa, Basalam, Iki Modal, Kontanku, Ada Modal, Klik Cair, Bantu Saku, Mau Pinjam,
duitku ini sudah terdaftar ya, mau minjam pun juga ada gitu loh. Capital Boss, P2P Syariah, Fintech Syariah, Samir. Ya oke. Berarti ada di sini 103 pinjol yang masih terdaftar di OJK. Ya, berarti sudah 45 pinjol yang telah terverifikasi. Kalau kita lihat mungkin dari kita gagal bayar ataupun kita telat bayar ya. Mungkin antara terdaftar dengan yang telah terverifikasi mungkin sama-sama mengaku mengatasnamai OJK ya. Tapi di sini ada perbedaan yang mungkin bisa menjadi bahan perbandingan buat teman-teman ya, semuanya gitu loh. Kalau untuk yang berizin itu menurut mungkin berdasarkan yang saya baca juga ya dari situs-situs dari Otoritas Jasa Keuangan, kalau yang berizin dia bisa menjalankan bisnisnya, bisnis mungkin pinjaman tadi, pinjol tadi ya, pinjaman online tadi, dengan aturan ataupun semua pengaturan yang berlaku tanpa ada batas waktu. Ya. Berarti dia sudah bisa mempergunakan semua fasilitas yang ada yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku gitu loh. Itu untuk yang berizin. Ya, tidak ada kadaluarsanya lagi. Ya, kalau untuk yang terdaftar, dia juga berhak menjalankan ya sesuai dengan aturan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku cuman dengan limit 1 tahun. Ya, setelah 1 tahun nanti dia harus mengajukan suatu permohonan untuk diberikan izin atau verifikasinya gitu. Kalau dia tidak mengajukan suatu permohonannya, dia wajib mengembalikan gambar ataupun daftar ataupun logo entah apa, pokoknya ada sesuatu yang dia balikan ke Otoritas Jasa Keuangan gitu loh. Mungkin tanda terdaftarnya, logo terdaftarnya ataupun apa setelah 1 tahun gitu loh ya. Dan yang jadi pertanyaan saya sampai detik ini yang masih saya cari informasi ini tentang apa sih yang dicari OJK untuk merubah status pinjol dari terdaftar ke terverifikasi. Ini saya belum mendapatkan informasi yang begitu valid. Apa sih yang dinilai oleh Otoritas Jasa Keuangan dari pinjol terdaftar menjadi pinjol yang berizin resmi terverifikasi ya. Jadi tidak ada kadaluarsanya lagi gitu loh. Jadi saya belum tahu nih sampai detik ini, tapi insya Allah kedepannya saya pasti akan mempelajari dan saya akan cari tahu apa sih sebenarnya gitu loh. Kenapa kemarin mungkin 41 pinjol telah berizin, sekarang menjadi 45 pinjol berizin gitu ya. Tadi saya sebutkan, dan sekarang tinggal 103 pinjol yang terdaftar. Jadi peningkatan dari terdaftar ke resmi atau ke terverifikasi tadi, apa sih persyaratan khusus yang dinilai oleh OJK atau yang diminta oleh OJK untuk dipenuhi dari pinjol-pinjol yang ingin izin dari OJK tadi gitu loh. Ini saya belum dapat informasinya. Tapi kalau untuk perbedaannya seperti tadi, mereka sama-sama menjalankan bisnis di Indonesia ini dengan hukum yang berlaku gitu loh, dengan aturan yang berlaku dari Otoritas Jasa Keuangan mungkin ya. Tapi yang satu itu dibatasi waktu cuman jangka 1 tahun, yang satu lagi tidak ada batas kadaluarsannya. Jadi itulah perbedaan dari yang pinjol legal dan pinjol terdaftar gitu ya. Jadi dia dua-duanya itu sebenarnya sudah di OJK, cuman yang satu belum dikeluarkan izinnya, izin resminya belum dikeluarkan. Jadi dia mungkin bisa jadi itu calon untuk partner, tapi dia harus melalui ini dulu gitu loh, melalui tahap-tahap proses ini dulu. Dan tahap proses apa yang dinilai OJK inilah yang kita tidak tahu sampai detik ini. Tapi saya nanti coba cari-cari informasinya, atau mungkin saya mana tahu ya satu saat mungkin akan bisa duduk bareng mungkin dengan salah satu pihak dari Otoritas Jasa Keuangan dan untuk membahas tentang permasalahan ini. Insya Allah nanti saya akan kabarin kepada teman-teman semuanya gitu loh ya. Jadi dari saya, mungkin dari teman-teman yang setiap hari mungkin sibuk ya, mungkin bertanya mungkin perbedaan dari pinjol terdaftar dan pinjol yang legal, resmi, terverifikasi apa bang, kurang lebih seperti tadi ya. Mereka sama-sama ada di Otoritas Jasa Keuangan, cuman yang satu jam terbangnya terbatas, yang satu lagi tidak ada batas. Yang penting dia mengikuti aturan yang ada gitu ya. Jadi mungkin dari saya cuman itu aja.
Insya Allah nanti kalau sempat saya bikin satu video lagi ya. Mungkin 3 risiko yang harus Anda pertimbangkan kalau Anda berani bermain dengan pinjaman online. Nanti saya akan kalau sempat nanti saya update videonya, saya akan update videonya. Kalau tidak sempat mungkin untuk esok hari ya. Jadi mungkin dari saya mungkin cuman itu dulu. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Mungkin kalau ada kurangnya teman-teman boleh tambah di kolom komentar, atau mungkin ada usulan mungkin, atau untuk perbaikan channel ini supaya channel ini lebih bagus lagi dan lebih bagus lagi, juga boleh berikan sarannya gitu loh, atau kritiknya yang bagus untuk membangun dari channel ini ya. Nanti buat